Amin. Shalom sahabat semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pastinya luar biasa bukan? Haleluya. Amin. Amin. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Bagaimana kehadiran Yesus ada pemulihan. Kita sudah mendengar kedua kesaksian tadi, ya. Kedua kesaksian itu luar biasa. Bahwa Tuhan ada di tengah-tengah orang percaya. Maka itu kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus ketika dia telah bangkit, dia melihat murid-muridnya kocar-kacir, ya. Dan di situ Tuhan Yesus mengasihi murid-murid. Maka dia menampakkan diri pada saat itu di Danau Tiberias. Karena apa? Sahabatku yang terkasih, yuk kita buka dulu firman Tuhan ini. Ya, kita buka firman Tuhan ini, dikatakan Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14. Tapi saya kutipnya ya yang penting-penting saja dulu ya. Nah, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, ayat 3 berkata, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Atas kekecewaan murid-murid ini kenapa? Karena Yesus yang dianggapnya adalah menggantikan menjadi raja bagi bangsa Israel, ternyata mati di kayu salib. Murid-murid kecewa. Maka itu dia bilang, ya udah dah, kita kembali lagi ke jalan kita yang lama, menangkap ikan. Padahal dia sudah dipilih untuk menjadi penjala jiwa. Ya. Nah, sahabatku, kita lihat lagi ayat selanjutnya. Ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka spontan nih, tidak ada. Wah, itu kita lihat bagaimana kita hari-hari ini. Kadang-kadang kita merasakan kita tidak punya apa-apa. Bagaimana pada saat itu juga brother utama, dia hutang banyak. Sepertinya tidak ada lagi sanggup untuk membayar. Bahkan terlilit utang dengan harus bayar bunganya aja hampir 100 juta. Coba bayangkan. Maka itu sepertinya tidak ada apa-apa lagi. Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka kamu akan memperolehnya. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, ini luar biasa. Kesaksian ini ya bisa terjadi kepada siapa saja. Termasuk kepada saudara dan kepada saya. Dan kita sudah saksikan brother utama maupun juga Natania bagaimana menyaksikan bahwa Tuhan campur tangan dalam hidupnya. Nah, menjadi pertanyaannya sebagai orang percaya, kadang-kadang ini kalau kita sesuatu apa yang kita inginkan maunya nyata, maunya fakta. Ya. Sehingga pada saat Tuhan hadir di tengah-tengah kita kayaknya nggak percaya. Sebenarnya Tuhan ada, walaupun memang sekarang secara kasat mata Tuhan Yesus tidak bisa kita lihat. Tapi hadir Tuhan itu selalu ada di tengah-tengah orang percaya. Makanya Yohanes pasal 20 ayat 29 dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin, sahabatku. Kira-kira ini, perkataan ini ditujukan kepada siapa? Yang pastinya ada satu murid yang Tuhan tegur.
ya, yang seperti tidak percaya. Kira-kira tahu nggak konteksnya ini? Saudara, sahabatku, ini adalah murid Tuhan Yesus yang dikatakan, kalau aku belum melihat tangan Tuhan Yesus yang berlobang paku, aku belum cocokkan ke lubangnya, aku tidak percaya. Jadi siapa itu? Hebat, luar biasa. 100 buat Anda semua ya. Nah, selanjutnya kita lihat apa yang terjadi. Kita bisa, seandainya Tuhan seperti kita nih, ya, seandainya Tuhan seperti kita nih, bagaimana melihat murid-murid semua kecewa dan takut. Bahkan ada yang tidak percaya akan kebangkitannya. Bagaimana Tuhan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Dan bahkan dikatakan bagi orang yang percaya memperoleh selamat. Tapi murid-murid yang ini dikatakan sudah 3,5 tahun mengikuti dia, melihat mujizat-mujizat terjadi. Bahkan ada pengakuan dari Petrus, engkau adalah Mesias. Tapi kenyataannya, Petrus sendiri yang membuat, kalau boleh dikatakan, kalau Tuhan itu seperti kita, ya, sebagai manusia, pasti kecewa. Kenapa? Karena tanpa dirasakan apa yang dikatakan dia sudah percaya sama Tuhan, tiba-tiba dia tidak percaya. Dia berbalik kembali ke jalan yang lama, menangkap ikan. Sehingga tadi firman Tuhan katakan, semalam-malaman tidak mendapatkan apa-apa. Nah, sahabatku yang terkasih, untung saja Tuhan bukan seperti kita. Ternyata walaupun kita seringkali mengecewakan Tuhan, tetapi kita harus bangga bahwa Tuhan tidak pernah kecewa. Siapa yang percaya katakan amin. Amin. Jadi manusia bisa mengecewakan kita, tetapi Tuhan Yesus tak akan pernah mengecewakan kita. Dan teruslah berharap kepada Tuhan, sebab pengharapan di dalam Tuhan tak pernah mengecewakan. Lihat, kesaksian dari Natania maupun kesaksian dari brother utama. Dia berharap kepada Tuhan. Tuhan, aku utang 10 miliar. Aku tidak sanggup membayarnya Tuhan. Tapi sesuatu yang aneh Tuhan kirim. Orang yang pertama membeli rumah bisa nggak jadi. Tapi orang yang nggak jadi pun dia bisa menjadi berkat buat brother utama. Sepertinya apa yang tidak terpikirkan oleh kita. Saya yakin brother utama pada saat mengatakan itu, ya, melihat orang itu tidak jadi, tapi dia tetap masih mengandalkan Tuhan. Tuhan, aku minta pertolonganmu supaya aku bisa bayar hutang 10 miliar. Maka Tuhan berikan sesuatu yang aneh, sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Sesuatu yang mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak. Luar biasa. Nah, sekarang menjadi pertanyaan. Apakah kita sekarang ini dalam kondisi yang ragu dan bimbang? Ayo. Apakah kita sekarang ini sedang alami kekecewaan terhadap Tuhan? Apakah kita sekarang ini sedang alami beban berat? Apakah kita sekarang ini terasa alami kehancuran masa depan? Ya. Jadi sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan yang dipermisan, percaya Tuhan akan berikan sesuatu, apa yang rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan. Rancangan masa depan penuh harapan. Jadi dia akan mendatangkan sesuatu itu nanti indah pada waktunya. Yang penting, maukah kita percaya sepenuh hati? Jadi sahabatku yang terkasih, ketika saya pelajari, ya, dengan seksama firman Tuhan ini, luar biasa. Cerita kisah perumpamaan Tuhan Yesus ini luar biasa. Seringkali Tuhan Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan yang indah. Tetapi ini hari dia menampakkan diri kepada murid-murid untuk mengokohkan imannya kembali. Begitu sayangnya Tuhan.
Jadi Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kepada orang yang dikasihi. Walaupun orang yang dikasihi itu pernah mengecewakannya. Ya, sahabatku yang terkasih, Tuhan ingin dia murid-murid itu supaya pulih kembali. Maka itu ketika saya pelajarin firman Tuhan ini, oh benar luar biasa. Tuhan ini ya mengenai kepedulian Tuhan Yesus setelah dia bangkit ternyata luar biasa. Dia tidak marah atas murid-muridnya yang kembali ke jalan yang lama. Bahkan juga yang mengecewakannya dia. Banyak bahkan yang melakukan yang tidak baik juga ada. Contohnya Yudas menjual Yesus 30 keping perak. Tuhan tidak marah, Tuhan tidak balas, tapi salah Yudas sendiri, dia menggantung diri. Padahal kalau dia datang, contohnya seperti Petrus, Petrus juga tidak kalah hebatnya dosanya. Dia menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Padahal sudah diperingatkan Tuhan. Ya, Petrus hati-hati. Iblis sedang menampi. Nah, makanya harus berdoa, berjaga-jaga. Tapi Petrus dengan gagahnya berkata, oh pokoknya Tuhan, aku siap membelamu. Siapa yang ingin mau celakakan kamu, istilahnya, nih lawan aku dulu. Sambil dia keluarkan pisaunya itu. Nah, begitu hebat gagahnya dia, tapi begitu penakutnya dia. Sehingga pada saat ada orang yang berkata, ini muridnya Yesus nih. Oh, dia bilang, oh tidak, bukan aku. Sampai 3 kali. Dan ketika ayam berkokok, baru dia menyadari bahwa dia itu sudah menyangkal Yesus 3 kali. Apakah Tuhan Yesus marah? Malah Tuhan Yesus datang ke Danau Tiberias, menghampiri mereka semua yang sedang letih, lesu, dan berbeban berat. Yang mereka merasa kecewa karena Tuhan Yesus yang dia puja, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jadi dia masih belum sadar bahwa Tuhan Yesus mati itu sudah kewajibannya untuk menebus dosa manusia, dosa saudara dan saya. Dan ketika dia bangkit, ya, dia nyatakan kemuliaan Tuhan. Dan mereka merasa kebangkitan Tuhan Yesus itu masih omong kosong. Karena ada sebagian murid-murid kejar ke sana, ke kubur, ternyata kuburnya kosong. Hanya Maria Magdalena yang berjumpa dengan Tuhan Yesus dan berdialog. Tapi setelah berdialog, hilang. Dan sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Maka itu, saya pelajarin firman Tuhan ini, di sini ada 4 hal. Ya, ketika Tuhan memulihkan. Jadi ada 4 hal di mana kriteria manusia pada umumnya yang ada di dalam murid-murid pada saat itu. Pertama, ketika Tuhan ingin memulihkan adalah memulihkan hati yang kecewa. Ya, siapa hari-hari ini hati yang kecewa? Ingat, masih ada Tuhan menjadi sahabat kita. Dan juga ketika kita pada saat ini merasakan ketakutan menghadapi pandemi atau menghadapi hukuman kita, mungkin hukuman yang belum turun waktu kita PK. Tidak perlu takut. Tuhan akan sanggup memulihkan dari ketakutan kita sehingga akan menjadi sukacita. Ya. Yang ketiga, Tuhan juga mau memulihkan dari hati yang tidak percaya, mulai ragu-ragu, kenapa doaku tidak dijawab? Maka itu hati-hati bagi orang yang ragu-ragu, orang yang tidak percaya. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi Tuhan Yesus mengasihi. Di mana Thomas yang meragukan, dia tidak percaya. Tapi Tuhan mau datang menampakkan diri kepada Thomas. Sehingga Thomas tersungkur, dia malu. Ketika ditantang, cucuklah aku supaya engkau percaya. Alangkah bahagianya bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang tidak melihat namun percaya. Maka itu hati-hati bagi saudara dan saya. Tapi saudara dan saya adalah orang yang beruntung. Kenapa?
Karena sekarang bukan masanya Tuhan Yesus nampak di muka kita secara fisik. Tapi Roh Kudus ada di dalam hati dan pikiran kita. Maka itu, kalau sampai tidak percaya, itu yang menjadi bahaya. Yang keempat, ketika ada hati yang hancur, ya, Tuhan Yesus datang untuk memulihkan hati yang hancur. Betapa sedihnya pada saat itu Maria mengasihi Lazarus adiknya. Dan sehingga dia minta tolong sama Tuhan. Tapi Tuhan diamkan sampai 4 hari. Akhirnya 4 hari Lazarus mati. Ada di dalam kubur. Tapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Amin. Oh, luar biasa. Selanjutnya kita lihat. Jadi kita akan mulai masuk di dalam pokok persoalannya, bahwa Tuhan memulihkan hati yang kecewa bagaimana. Jadi ketika murid-murid menyaksikan Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, bahkan disalib, mati sebagai orang kena terkutuk, dan Tuhan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, seolah-olah apa yang terjadi. Di situ Yohanes pasal 21 ayat 3 berkata, Simon dia pergi dengan teman-temannya. Dia bawa teman-temannya, dikatakan, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami juga pergi dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka mencari usaha sendiri. Sepertinya dia seorang yang pakar nelayan, pasti tahu akan menangkap ikan pada waktunya, jamnya, dan di mana lokasinya. Dan mereka memang sudah pakar nelayan, pasti akan mendapatkan hasilnya. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mendapatkan apa-apa semalam-malaman. Waduh, bagaimana sahabatku hari-hari ini? Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi? Nggak bedanya seperti murid-murid saat itu. Dia mencari usaha. Dia mau memperkaya dirinya. Atau dia mau persiapkan untuk kebutuhan dia. Tapi dia tidak mengandalkan Tuhan lagi. Padahal baru saja Tuhan Yesus mati di kayu salib. Mereka sudah tahu. Tuhan Yesus sudah 3 kali berkata. Ya, bahkan di Matius bilang 4 kali penderitaan Yesus berkata. Tapi kok sepertinya tidak masuk dalam pikirannya. Nah, sahabatku, dalam kekecewaannya itu, maka kita lihat apa yang terjadi. Ternyata Tuhan Yesus sungguh mengasihi. Saya percaya hari-hari ini Tuhan Yesus pasti masih mengasihi saudara dan saya. Seperti saudari Nia maupun saudara Utama. Bukti dia merasakan mujizat masih ada. Pemeliharaan Tuhan masih ada. Yang penting maukah kita arahkan fokus kepada dia secara khusus. Maka Yohanes 21 ya, sehingga ayat 4 sampai 6, ketika Yesus melihat mereka semalam-malaman tidak mendapat apa-apa, maka Yesus berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Spontan mereka menjawab, "Tidak ada." Di sini artinya bahwa Tuhan Yesus itu sangat peduli kepada setiap orang yang percaya. Bukan hanya pada waktu murid pada waktu itu. Tapi sampai hari ini, Tuhan Yesus masih peduli kepada saudara dan saya ketika kita percaya kepada dia. Yesus, dia berikan solusi ketika kita tidak ada jalan. Maka itu, Yesus berkata di dalam ayat 6, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan memperolehnya. Padahal mereka sudah semalam-malaman mencari ikan. Bahkan di tempat yang paling dalam sekalipun, yang mereka tahu banyak ikan besar. Tapi kok ini yang dekat pantai, ketika dia sudah mau hampir sampai ke pantai, ya, Tuhan Yesus pada saat itu menampakkan diri kepada mereka. Dan Yesus berkata, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk bagimu?" Mereka spontan, "Tidak ada." Tapi Tuhan berkata apa? Dia memberikan solusi. Dia memberikan jalan keluar bagi orang yang tidak mendapatkan apa-apa hari-hari ini.
ketika Tuhan Yesus datang dalam hidup kita, dia akan memberikan solusi bagi kita. Maka itu, pada saat itu juga, Petrus tebarkan jalannya dan luar biasa. Petrus dan teman-temannya mengikuti instruksi Yesus. Padahal pada waktu itu dia belum sadar bahwa itu yang menampakkan diri itu Yesus yang telah bangkit. Mereka masih belum sadar saat itu. Tapi tanda-tandanya yang membuat mencelikkan matanya. Maka itu ya, kita adalah dikatakan kembali, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya? Percayakah akan hal ini Tuhan sanggup memulihkan? Maksudnya hati yang kecewa ini, ya. Caranya ternyata saya pelajarin. Ketika hidup kita kecewa, ayo, mari kita buktikan kekecewaan kita itu akan diberikan satu penghiburan, akan diberikan suatu kenyataan bagi Tuhan untuk kita. Yaitu cara apa? Melibatkan Tuhan dalam segala usaha. Apapun masalah persoalan saudara hari-hari ini, libatkan Tuhan dalam segala apa yang kita alami. Percaya, seperti brother utama, dia libatkan Tuhan. Tuhan, aku minta tolong sama Engkau. Hatinya dia betul-betul ya terpaut kepada Tuhan. Dan dia tidak menjauhkan Tuhan. Yang kedua, jangan sekali-kali jauhkan dari Tuhan. Ya, itu akan mendapatkan kutuk malah. Maka itu sahabatku yang terkasih, apapun hari-hari ini mentok masalah saudara, percaya. Libatkan Tuhan yang pertama. Kedua, bukan kita kecewa sama Tuhan, jauhkan diri dari Tuhan, itu malah lebih berat. Tapi lihat bagaimana brother utama ketika dia mendapatkan masalah yang begitu berat. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Jadi dia tidak jauh dari Tuhan. Bahkan dia melayani. Dia bilang, kenapa aku melayani? Ya, tapi musibah. Sampai dia alamin. Istri dan anaknya pergi meninggalkan dia. Tapi dia tetap melayani Tuhan. Dia percaya ada waktunya Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah pada waktunya. Luar biasa. Dia mempertahankan imannya. Dia tidak jauh dari Tuhan. Yang ketiga, dia selalu andalkan Tuhan. Dia selalu berdoa. Orang yang selalu berdoa kepada Tuhan. Artinya orang yang berharap pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya dia tidak sombong. Dan dia butuh pertolongan Tuhan. Sebab dia percaya Tuhan sanggup memulihkan hidupnya. Maka itu, di dalam hal ini, percayakah akan hal ini? Tuhan sanggup memulihkan? Yang percaya angkat tangan. Yang percaya angkat tangan. Ayo. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Dan Tuhan selalu memberikan solusi bagimu. Amin. Haleluya. Selanjutnya kita lihat lagi. Dan Yesus itu mengasihi bukan hanya 12 murid saja. Bahkan sampai 500 murid yang lainnya pun Tuhan Yesus hadir. Ya. Singkat saja. Itu ada di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 5 sehingga ayat 9. Saudara bisa melihatnya, ya, pelajarin nanti setelah ini di kamar masing-masing. Nah, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya dia juga menampakkan diri kepada Thomas karena dia ingin Thomas supaya percaya sungguh-sungguh. Maka itu dia berikan tuh, ayo nih, cocoklah tuh tulang rusukku nih, ya. Nah, supaya kamu percaya. Sehingga Thomas akhirnya malu dia. Akhirnya dia menangis, dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus peduli dengan kekecewaan murid-murid. Tuhan Yesus peduli dan selalu menghampiri agar murid-murid dipulihkan. Buktinya. Nah, buktinya ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Nah, disitulah Tuhan berikan solusi.
Amin. Tuhan tandanya kalau hadir kepada kita, dia selalu berikan solusi. Bicara saat ini dengan kita masing-masing, apalagi hadapi pandemi yang kita alami. Coba, ya, mungkin yang di dalam, ya, di dalam penjara nih, maksudnya, itu lebih enak daripada yang di luar. Lebih aman. Amin. Kami ini kalau salah sedikit saja, tewas. Coba bayangkan, bahkan kami aja di sini kalau tidak betul-betul eksis, kita terkapar. Bahkan juga penekanan tidak sedikit. Banyak saya melihat ada yang stres gila, bahkan dia lompat dari rumah, dari tempat yang tinggi, bahkan dia pergi ke apartemen, dia loncat. Kenapa? Nggak tahan dengan tekanan dari pandemi COVID ini. Sehingga apa? Karena dia tidak punya uang lagi, mata pencariannya, usahanya tertutup, ada yang pekerja di PHK, bahkan ekonominya tidak tahu lagi apa yang dia harus dapat. Dan di situ dia melihat masa depannya suram. Jalan seperti tertutup, memang bukan sepertinya, sudah tertutup, boleh dikatakan. Apalagi kadang-kadang pemerintah anjurkan untuk gerakan ya peraturan undang-undang PPKM. Bahwa tidak boleh buka ini, tidak boleh ini. Bahkan kalau buka makan di kedai atau cuma 20 menit baru kita makan begini-gini, stop, udah selesai, harus bayar. Suruh pergi. Nah, lucu kan? Hari-hari ini betul-betul aneh. Tapi kenyataan. Maka itu hari-hari ini kita harus belajar mengerti apa maksud Tuhan. Karena ada pandemi ini terjadi. Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan berbicara kepada dunia. Bahwa engkau harus sungguh-sungguh memperbaiki hidupmu. Karena hari-hari ini Tuhan merasa manusia melupakannya dia. Manusia berbuat seenaknya. Manusia berbuat dosa. Ini untung belum jadi Sodom dan Gomora. Ya. Tapi ini sudah diingatkan. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Apalagi yang harus kita lakukan? Selain kita setia, dekat sama Tuhan, dan berjaga-jaga. Kalau tidak, kita pada saat diizinkan, kalau waktunya kita meninggal, kemanakah kita akan pergi? Atau kita tiba-tiba apes, ada masalah. Bayangkan, ya, ada ini jemaat saya, dia tidak pernah keluar. Dia cuma terima doang itu paket. Karena makan beli dari luar, pakai Gojek. Tapi karena dia teledor, dia pikirkan ada batasan, dia tidak keluar nyambut itu supir Gojek, cuma lewatin itu pagar, ya, pakai tangan tukang Gojek, jadi dia ambil. Itu aja bisa kena COVID. Akhirnya saya sampai kaget. Orangnya besar, sehingga apa yang terjadi? Cuman demam berapa hari, terus dia meninggal. Nggak ketolongan. Padahal tidak pernah keluar. Sudah hati-hati. Ternyata pada saat dia terledor, pada waktu itu pernah sekali dia tidak pakai masker. Dia pikirkan di halaman dia, tidak keluar. Cuman ambil doang, jemput begitu. Tapi ternyata itu udara hawa itu, ketika kalau memang ada virus ya, berterbangan, masuklah kepada orang yang tidak kena masker. Jadi begitu ngerinya di luar. Lebih baik di dalam, disayang sama kalapas. Betul nggak? Amin. Nah, sahabatku, maka selanjutnya kita bisa melihat apa yang terjadi. Ya, selanjutnya, Selanjutnya apa yang terjadi? Akibat tidak melibatkan Tuhan. Ini sudah jelas dari dulu perjanjian lama sudah tercatat. Bahkan berlaku
perjanjian lama pun dalam perjanjian baru dan sampai hari ini itu berlaku. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6-nya, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, yang tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Betapa ngerinya sahabatku, gara-gara kita ini mengandalkan manusia. Atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Atau kita mulai ini menjauh, rasa kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah jawab. Padahal, kalau kita mau dijawab Tuhan, sejauh mana hidup kita ini, apakah sudah benar di hadapan Tuhan? Banyak kenapa doa tidak dijawab Tuhan. Saudara harus tahu, ya, ada ayatnya juga. Maka itu, tetapi kita harus percaya masih ada Tuhan Yesus. Bapa di sorga peduli buat kita. Padahal ada firman Tuhan. Jelas berkata, Lukas 7 ayat 23. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan yang menolak aku. Maksudnya yang tidak menolak aku. Maka itu orang yang paling bahagia. Dia hidupnya tidak kecewa. Walaupun kepahitan datang. Contohnya Ayub kan. Dia tidak kecewa. Dan dia tidak berbuat dosa ketika penderitaan itu ada. Dia tidak melakukan kesalahan di mata Tuhan. Makanya itu Tuhan berkenan kepada dia. Ya, Tuhan berkenan. Saat Tuhan hadir, apa yang dialami murid? Saudara, ciri-cirinya. Ada solusinya bagaimana? Ada berkat yang berlimpah-limpah. Di situ juga ada pemulihan iman rohani. Yohanes sadar, pulih lebih dahulu ketika dikatakan, lemparkanlah jalamu ke kanan. Nah, ketika dia ikutin lempar dan dia angkat, dia tarik, begitu beratnya ikan itu, begitu banyaknya, hampir saja koyak. Dan apa yang terjadi? Di situ Yohanes yang mengasihi Yesus, murid yang mengasihi Yesus, luar biasa. Dia dulu yang mencelik mata rohaninya. Bayangkan, Yohanes yang begitu dekat sama Tuhan Yesus, saya ikut sama Petrus. Kembali ke jalan yang lama. Tapi hari-hari ini, Tuhan mau kita yang dulunya sudah percaya pada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan juga suka melayani Tuhan. Gara-gara tidak dijawab doanya, kecewa. Dan tidak mau lagi datang ke gereja. Sahabatku, saya ingatkan, bahwa kalau kita sebagai orang yang percaya, apapun masalah kita, belum dijawab Tuhan atau dijawab Tuhan, tetap kita harus setia ke gereja. Karena pada saat Anda datang ke gereja, maka disitulah berkat akan tercurah. Percaya tidak percaya, orang yang setia akan dibayar harganya sama Tuhan. Tapi ketika saudara maunya datang itu hanya diberkati Tuhan saja, itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ketika saudara setia, mau dapat atau tidak dapat, tapi setia aku mencari wajah Tuhan. Makanya tadi dikatakan Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Itu benar. Bukan bohong. Bisa dirasakan. Pada waktu saya di Pasir Putih, saya tidak pernah bolos sekalipun. Kecuali kalau saya dipanggil sama Kalapas ke depan. Ya, sahabatku yang terkasih, kesetiaan saya Tuhan bayar luar biasa. Maka itu percaya, sahabatku juga akan mengalami yang sama. Petrus bangkit dari keterpurukan pada saat itu melihat, luar biasa berkat Tuhan. Dan dia sadar dan dia langsung pakai bajunya lagi. Dia langsung menceburkan diri menghampiri Tuhan Yesus. Yang luar biasanya saudara, harus tahu tanda-tanda Tuhan ini. Tuhan memberikan sesuatu
yang tidak terpikirkan oleh kita. Bahkan yang aneh, masa dia punya jarak 90 meter, 200 hasta, 90 meter dari pantai pada posisi perahu dia. Artinya sangat dekat sekali, itu pasti ya, dia punya dasar dangkal. Lain halnya kalau di tengah-tengah yang tempat yang dalam. Banyak ikan yang besar itu akan ada di situ. Tapi itu semua seharian, semalam-malam tidak mendapatkan apa-apa. Kok tahu-tahunya sudah siang, yang nggak mungkin ikan ada. Kok jadi ada? Bahkan jaraknya juga tidak jauh dari pantai. Itu yang keajaiban, keanehan, mujizat. Kalau Tuhan selalu turun tangan. Maka itu sahabatku yang terkasih. Betapa indah kalau kita percaya sama Tuhan. Luar biasa. Murid-murid mereka tuh. Waduh. Mereka akhirnya luar biasa melihatnya tuh. Ya. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Selanjutnya kita lihat. Ketika mereka melihat berkat ikan banyak. Waduh. Dia langsung loncat. Nah sahabatku. Selanjutnya. Saya mau kasih tahu. Jangan sampai kita menjadi orang yang kecewa kepada Tuhan. Dan orang yang kecewa pada Tuhan, kita akan tahu apa yang terjadi. Ciri-cirinya akan terjadi di dalam pribadi kita. Coba saudara renungkan. Ini saya prediksikan, ya, pernah saya ngalamin, saya buru-buru bertobat, bahkan juga saya melihat teman-teman yang mereka tidak mau menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan, maka kita lihat apa yang terjadi. Pertama, ketika orang yang kecewa kepada Tuhan, hatinya tidak akan tenang. Timbul gelisah, tidak ada kedamaian, rasa was-was, rasa takut, serba salah, mudah putus asa, tidak mendapatkan apa-apa. Itu kita bisa rasakan sendiri. Benar apa benar? Coba saudara tinggal jawab sendiri. Ya, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Karena kalau kita jauh sama Tuhan, bukan malah kita mendapatkan solusi, malah semakin berat. Maka itu Tuhan ingin kita dipulihkan hari-hari ini. Ini bagian kedua tentang ketakutan. Ketika Petrus ketakutan saat ditegur oleh orang di sekitarnya, ia menyangkal Yesus 3 kali. Dan ketakutannya Petrus itu saat itu, dia itu apa? Dia mempunyai perilakunya apa? Yang pertama, ayat 70. Oh, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Aku bukan murid Yesus. Pura-pura bodoh. Ya. Kedua, berani sumpah. Oh, nih, demi Tuhan. Atau demi apa dia sumpah, aku tidak kenal orang itu. Waduh. Dia menyangkal supaya dia selamatkan dirinya. Karena dia takut ditangkap seperti Yesus. Nah, terus yang ketiga. Orang ini. Kalau dia sudah mulai ya ketakutan. Maka Petrus pun mengutuk dan bersumpah. Bayangkan Tuhan Yesus 3,5 tahun dia melayani bersama-sama. Begitu mengasihinya dia kepada Yesus, Petrus sendiri bilang, Tuhan, kalau siapa yang ingin mencelakakan kamu, aku dulu di depan kamu. Waduh. Tapi kenyataannya apa? Dia bisa berkata, mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal. Ya, siapa itu? Wah, dikutuk itu Yesus tuh. Coba. Dan pada saat itu ayam berkokok. Dan disitulah teringat Petrus apa yang dikatakan Yesus. Sehingga selanjutnya apa? Dia menyesal. Petrus hatinya hancur dan menangis. Luar biasa. Dia saat itu merasakan apa? Merasakan satu berkat ketika dia ya menyesal itu. Dia kepengen dipulihkan Tuhan. Nah, kepengennya ini dijawab Tuhan ketika Tuhan menampakkan diri di Danau Tiberias. Dan ketika saat itu Petrus sudah mulai pulih dengan teman-temannya, ya, murid-murid lain pulih. Dan di situ Tuhan Yesus ada satu hal yang dia ingin lakukan. Adalah apa?
dia hampirin Petrus secara khusus. Dan dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sehingga akhirnya si Petrus tersungkur menangis. Masa Tuhan engkau nggak percaya? Tapi Tuhan tahu. Inilah jalannya untuk memulihkan Petrus. Karena dia 3 kali menyangkal dan 3 kali Tuhan Yesus mengukuhkan kembali. Sehingga dia menjadi orang yang militan dan dia orang yang tidak takut lagi menghadapi tantangan. Sehingga luar biasa. Dia akhirnya mati secara syahid. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Ketika saat itu Petrus tidak takut lagi. Ketakutan yang membuat dia susah, kecewa, tidak dapat berpikir sehat, kecut tawar hati, keluar kata-kata sumpah dan kutuk, pikiran untuk menyelamatkan diri sendiri, jadi biasa berkhianat, tidak mengakui yang sebenarnya itu, hilang seterusnya. Dia mengerti sekarang. Maka itu juga dengan sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, ya, yang di sana. Mari, janganlah hidup kita tawar hati kepada Tuhan. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kesesakan apa yang kita alami ini adalah perbuatan kita. Itu memang sudah wajar. Tapi jangan kita salahkan Tuhan. Tapi mari kita andalkan Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan, janganlah hari-hari ini engkau tawar hati. Karena engkau pada saat tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dan sahabatku yang terkasih, ketika Tuhan memulihkan, puji Tuhan, pemulihan yang signifikan dan yang dynamic, double portion, itu akan kita alami. Luar biasa. Jadi si Petrus luar biasa dia. Ya, dia sehingga pada saat itu dia bisa berani menghadapi kepada imam-imam, kepada orang Farisi, ahli Taurat. Dia bisa berkhotbah sehingga luar biasa 3.000 orang bertobat. Luar biasa. Tuhan Yesus saja tidak pernah memberitakan pada waktu mau kasih makan 5 roti dan 2 ekor ikan dan mereka yang minta dibaptis, tidak. Tapi ini si Petrus, dia berani menghadapi bangsa Israel yang mereka itu orang Yahudi, ahli Taurat, ya, imam-imam. Dia berani menghadapi dan dia berkhotbah. Ketika dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Luar biasa. Itu ada keberanian tersendiri, sahabatku yang terkasih. Percayakah akan hal ini Tuhan sanggup memulihkan? Hati yang takut Tuhan sanggup memulihkan, tapi ada caranya. Ya, caranya. Jangan melihat masalahmu sepertinya lebih besar. Ingat 1 Korintus pasal 13 ayat 10, pencobaan-pencobaan yang datang kepadamu tidak melebihi ya apa yang kamu alami dari kekuatan kamu sendiri. Tidak akan melebihi dari kekuatanmu sendiri. Itu pencobaan-pencobaan biasa, firman Tuhan katakan. Jadi kita jangan cengeng, ya, kita jangan baperan, tapi percaya bahwa Tuhan Dia yang akan memberikan kekuatan. Yang penting kita jangan sampai takut menghadapi masalah. Kedua, serahkanlah sepenuhnya pada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Maka Tuhan yang akan bertindak dalam kehidupan kita. Ketiga, kita harus tahu ketika kita menghadapi masalah, bahwa dikatakan apa? Kamu adalah anak-anak Allah. Kalau kita sudah disebut anak-anak Allah, karena kita percaya pada Tuhan Yesus, dan dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan di situ dikatakan engkau adalah diberikan kuasa sebagai anak-anak, ya, sebagai anak-anak Allah. Maka percaya, ketika menghadapi apapun, kita tahu kekuatan yang ada di dalam kita ini. Coba ayat 4, yang keempatnya. Percaya roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini.
Siapa yang percaya kuasa Tuhan ada di dalam hidupmu? Amin. Angkat tangan. Haleluya. Jadi kalau ada masalah apa, percaya, kita angkat pujian penyembahan. Angkat hati kita pada Tuhan ya. Jangan kita merengek, jangan kita menyalahkan masalah ini kenapa datang kepada hidup kita. Nah, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya. Ada satu murid yang sangat ngotot tidak percaya. Nah, itu kan tadi kita udah sebut Thomas ya. Dan kita tahu ceritanya. Oke, kita lanjut aja. Dan sekarang, percayakah akan hal ini Tuhan sanggup memulihkan hati yang mulai tidak percaya seperti Thomas itu? Ingat, kalau kita mulai ragu dan bimbang, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ketika kita ingat perkataan janji-janji Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, Yosua pasal 1 ayat 8, maka hidupmu akan beruntung. Tuhan akan yang di depan ya, melangkah lebih dulu memimpin hidup kita. Yang penting, ingat janji Tuhan. Seperti Abraham, bayangkan ketika dia umurnya sudah mau masuk hampir 100 tahun. Coba bayangkan, dari umur 75 sudah dijanjikan bahwa dia akan menjadi bapak segala bangsa. Ya. Tapi apa yang terjadi? Istrinya mandul. Nah, hampir mau masuk 100 tahun. Itu dikatakan apa? Dia mengaku berdoa sama Tuhan. Walaupun sekiranya ini sudah tidak mungkin lagi aku memperoleh keturunan. Tapi namun aku percaya aku akan beria-ria memuliakan Tuhan. Makin dia meninggikan Tuhan. Padahal kelihatannya mana ada nenek-nenek umur 90 tahun akan melahirkan anak. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ketika dia pertaruhkan iman percayanya. Luar biasa. Ya, hari-hari ini nggak usah sampai begitu sampai si Abraham 10%-nya saja percaya mukjizat terjadi. Luar biasa. Maka itu pegang janji Tuhan. Ya, teguhkan imanmu, pegang janji Tuhan. Roma 4 ayat 20. Coba kita lihat Roma 4 ayat 20. Apa yang dikatakan Roma 4 ayat 20? Ya. Di sini dikatakan bahwa bukan saja untuk Abraham, ya. Tapi dikatakan apa? Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ini ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ini Abraham, dia serahkan sepenuhnya pada Tuhan. Dan yang ketiga, jangan ragu dan bimbang. Karena Yakobus pasal 1 ayat 6, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka itu percayakah akan hal ini Tuhan sanggup memulihkan? Harus percaya. Ya, alangkah bahagianya walaupun tidak melihat namun percaya. Ya, Yesus berkata kepada Thomas. Dan yang terakhir yang kelima ini 1 Petrus 1 ayat 5. Coba kita lihat 1 Petrus 1 ayat 5. Apa yang dikatakan firman Tuhan? 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi 1 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai ayat 9, itu engkau pegang. Janji Tuhan, alangkah luar biasanya. Pelihara iman kita. Bahwa itu ada kemurnian, pemulihan akan datang. Sahabatku yang terkasih, yang terakhir ya. Yang terakhir ini, jadi memulihkan hati yang hancur. Ingat, pada saat dikatakan Maria berduka
berduka. Ya, Marta kayaknya nggak begitu berduka, ya. Tapi ya tetap dia sedih. Karena dia salahkan Yesus. Kenapa? Udah 4 hari baru datang Yesus. Nah, tapi Maria sangat betul berduka. Dia menangis di bawah kaki Tuhan. Dia hampirin Tuhan. Ketika Tuhan melihat hatinya hancur, ya, dia maskul melihat hatinya si Maria hancur. Dan Tuhan Yesus pun menangis. Luar biasa. Kasih sayang Maria kepada adiknya. Dia begitu sedih dengan apa yang dikatakan Lazarus mati. Tapi dia serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku percaya. Dia serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dia datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan dia luar biasa ketika itu. Tuhan sehingga akhirnya maskul, tergerak hatinya. Dan Tuhan menangis, saudara. Bayangkan kalau Tuhan sudah menangis buat kita. Percayakan, ada pembelaan secara khusus. Maka kita lihat, Lazarus yang 4 hari sudah mati, yang mungkin sudah mulai busuk. Tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Maka dikatakan, Lazarus keluarlah. Maka Lazarus bangkit. Bagaimana hari-hari ini? Hatimu hancur kenapa? Karena ekonomi? Hatimu hancur karena rumah tangga? Atau hatimu hancur karena sakit penyakit yang tidak menyembuhkan? Mari datang kepada Tuhan. Menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Menangis di bawah kaki Tuhan. Percaya. Mukjizat akan terjadi. Apa hari-hari ini saudara? Bahwa saudara sedang mungkin urus PK yang belum dapat dijawab oleh Tuhan. Percaya. Berseru tak putus-putusnya pada Tuhan. Seperti janda yang menghadapi hakim yang lalim. Dia memohon terus kepada hakim yang lalim. Maka hakim yang lalimnya akhirnya dia berkata, sebenarnya aku tidak takut akan Tuhan. Tapi karena janda ini merepotkan aku. Dan aku akhirnya mengabulkan. Karena memang benar dia punya. Sahabatku, percaya hak engkau akan dibela Tuhan itu ada. Yang penting kita bertobat. Kita minta ampun sama Tuhan kesalahan kita. Kita berjanji, Tuhan, aku tidak mau kembali lagi kepada jalan yang lama. Aku mau menjadi jalan terang Kristus. Jadi duta-duta Kristus. Percaya, pemulihan akan terjadi luar biasa. Terobosan akan terjadi. Mujizat akan datang dalam hidupmu. Siapa yang mau mendapatkan mujizat bagi Tuhan, dari Tuhan. Hari-hari ini, angkat tangan. Mungkin beban berat yang saudara rasakan hari-hari ini. Angkat tangan. Percaya. Ya, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup memulihkan. Mari kita angkat pujian. Dia sanggup. Yesus sanggup. Mari WL, silakan. Ayo. Sambil kita angkat berdiri, kita berdiri. Kita angkat pujian ini sambil berdiri. Kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati. Bahwa kita percaya Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Yang terderita, dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Dia sanggup. Siapa yang mau dipulihkan Tuhan, angkat tangan. Serahkan kepada Tuhan sekarang. Percaya. Ketika engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan. Utarakan masalahmu. Apa yang kau alami beban berat hari ini yang belum dijawab Tuhan. Angkat tangan. Angkat tangan. Katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Ketika kau angkat tangan, ini adalah satu pengakuan bahwa engkau membutuhkan pertolongan Tuhan. Siapa yang angkat tangan, Tuhan akan turun tangan menolongnya. Haleluya. Melakukan perkara yang besar.
sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup memulihkan Hidupku, Dia sanggup memulihkan hidupku,